Pada video kali ini kita akan membahas tentang tipe data. JavaScript mengelompokkan tipe data menjadi dua jenis, yaitu tipe primitif dan tipe objek. Berikut ini daftar tipe data yang masuk ke dalam tipe primitif. Yang pertama, number. Tipe ini menyatakan nilai yang berupa bilangan, baik bilangan bulat maupun bilangan real. Yang kedua, string. Tipe ini menyatakan nilai yang berupa teks atau kumpulan dari karakter. Yang ketiga, boolean. Tipe ini menyatakan nilai logika yaitu true atau false. Yang keempat, undefined. Tipe ini menyatakan nilai yang belum didefinisikan. Jika kita mendeklarasikan variabel tanpa mengisi nilai ke dalam variabel tersebut, maka nilai awal yang akan diisikan adalah undefined. Yang kelima, null. Tipe ini menyatakan nilai kosong atau null. JavaScript merupakan bahasa yang sensitif sehingga tidak sama dengan null, dalam arti null sama dengan huruf kecil, tidak sama dengan null huruf besar. Dalam ECMAScript 6 terdapat suatu tipe data baru yang ditambahkan dalam JavaScript yang dikategorikan sebagai tipe primitif, yaitu simbol. Tipe-tipe data lain yang tidak termasuk dalam tipe data primitif dikategorikan sebagai objek, yang akan dibahas secara terpisah pada modul lain. Yang perlu diperhatikan bahwa JavaScript juga menyediakan tipe pembungkus atau wrapper untuk tipe number, string, dan boolean. Tipe-tipe tersebut adalah number, yang mana huruf N ditulis dalam huruf kapital, string, huruf S ditulis dalam huruf kapital, boolean, huruf B ditulis dalam huruf kapital. Tipe-tipe pembungkus digunakan untuk memperlakukan bilangan teks dalam nilai logika sebagai objek atau tipe objek. Perhatikan contoh kode berikut ini. Di sini terjadi error
Karena number saya lupa menggunakan huruf kapital. Number lalu pada kode di layar, A merupakan variabel non-objek yang bertipe number atau dalam kurung tipe primitif. Sedangkan B merupakan referensi yang menunjuk ke objek dari tipe number atau tipe objek. Objek adalah suatu entitas di dalam memori komputer yang memiliki daftar properti dan metode. Sebagai contoh, untuk mengonversi nilai B ke string, kita dapat memanggil metode itu ke string dari objek bersangkutan. Contohnya seperti berikut. Baik, di sini kita ketik B to string. Dalam kurung lalu kita enter. Di sini error. Di sini terjadi error karena huruf E saya lupa menggunakan huruf kapital. Nilainya kita enter 9. Hal yang cukup membingungkan di dalam JavaScript adalah kita dapat memanggil metode toScreen daripada variabel A. Padahal variabel tersebut dideklarasikan menggunakan tipe primitif. Contohnya A titik toString pada situasi seperti ini, JavaScript secara otomatis akan mengkonversi A tipe number menjadi objek temporary yang bertipe number. Dari objek inilah metode toString dipanggil. Setelah pemanggilan metode selesai, maka tempo temporary akan dibuang kembali melalui dari memori komputer. Tipe number berbeda dengan bagian besar bahasa pemrograman lain. JavaScript tidak membedakan tipe bilangan bulat dengan tipe bilangan real. Kedua nilai tersebut misalnya 123 dan 123,456 dalam tipe tersebut akan dinyatakan dalam suatu tipe yang sama, yaitu number dalam bahasa pemrograman lain. Pada umumnya, nilai 123 akan dinyatakan dengan tipe int, sedangkan 123,456 akan dinyatakan ke dalam tipe float. Dalam JavaScript, nilai bilangan bulat dapat ditulis dalam
format desimal atau basis 10 biner, basis 2 oktal, basis 8 heksadesimal, basis 16. Nilai format desimal ditulis tanpa awalan nilai dalam format biner. Ditulis tanpa awalan. Nilai dalam format biner ditulis dengan awalan nilai 0B. Nilai dalam format oktal ditulis dengan awalan nilai 0O. Dan nilai format heksadesimal ditulis dengan awalan OX. Perhatikan contoh berikut. Contohnya var salah. Di sini kita tulis dulu node var desimal sama dengan 255 titik koma enter, lalu var biner sama dengan B titik koma enter, lalu var oktal sama dengan 0 O 377 titik koma enter, lalu var heksadesimal sama dengan OX FF titik koma enter. Di sini terjadi error. Kita tulis ulang var heksadesimal. Baik, di sini terjadi error karena sebenarnya bukan O tapi 0. 0x titik koma enter, lalu untuk bilangan real kita enter var A sama dengan 1234,456 titik koma enter, lalu var B sama dengan 1,2E3 titik koma enter. Nilai yang diisikan ke dalam variabel ditulis dalam notasi eksponen yang artinya 1, kali 10 pangkat 3. Berikut ini adalah contoh penggunaan tipe number.
Kita buat file baru. Dengan nama number.js. Lalu kita ketikkan script var dengan di sini jangan lupa tanda petik, lalu titik koma, kita enter. Sama dengan 3, lalu kita jangan lupa ketik enter, var radius.
Sekarang kita coba jalankan. Node. Kita jangan lupa save. Kita enter. Mungkin terjadi error. Di sini kita masukkan jari-jari lingkarannya. Kemudian kita enter. Dan hasilnya seperti ini. Perhatikan di atas. Di sini kita mengakses Readline Synclone untuk membaca inputan dari keyboard, kemudian mendeklarasikan konstanta pi dengan nilai 3,14 sekian. Kemudian kita mendeklarasikan variabel radius, luas, dan keliling. Kemudian kita menangkap nilai yang diinput di keyboard. Nilai yang diinput tersebut merupakan bilangan real bagi Jadi, kita parse ke float. Setelah hasil parsenya kita simpan ke dalam variabel radius. Setelah itu, tinggal dilakukan perhitungan dan ditampilkan di layar. Yang berikut tipe string. String adalah teks atau kumpulan karakter dalam JavaScript. String dapat dibuat menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama menggunakan petik tunggal, yang kedua menggunakan petik ganda, dan yang ketiga menggunakan tanda tik. Contoh kode berikut menunjukkan pembuatan string menggunakan ketiga cara di atas. Sekarang kita buka. Lalu kita buat file baru. Kita beri nama dengan nama string.js. String.js. Kemudian kita enter dan kita ketikkan script berikut. Kita ketik var1 sama dengan, di sini kita menggunakan petik tunggal. Titik koma S2. Di sini kita menggunakan petik ganda.
Di sini kita menggunakan tanda tik, posisinya di bawah tombol escape. Kita pakai huruf besar, stiker, ini Lindo Kupang, lalu kita enter, kita tulis konsol, titik log, ketik tunggal, tambah S1, titik koma, enter, konsol, teks bukan komen, S1, konsol, titik log, ketik ganda, lalu tambah S2, titik koma, enter, konsol, titik log, tantic, kita pakai huruf besar saja, tambah S3, lalu titik koma, enter, kita simpan, lalu kita coba jalankan, node string.js, kita enter, seperti ini. String yang dibuat menggunakan tanda tik merupakan fitur baru dalam ECMS script 6 dan dapat digunakan untuk menggunakan interpolasi variabel, yaitu proses mengambil nilai variabel dari dalam string. Dalam JavaScript, interpolasi variabel dilakukan dengan menyertakan tanda $, buka kurung kurawal nama variabel, tutup kurung kurawal, atau tanda $, buka kurung kurawal, ekspresi tutup kurung kurawal ke dalam string. Perhatikan contoh berikut ini. Kita ketik di sini node, lalu kita enter, lalu kita tuliskan B sama dengan 9, koma C sama dengan A tambah B, lalu titik koma, kita enter,
undefined, lalu kita ketik konsol titik log A tambah T A tambah tanda petik tambah tanda petik lalu tambah B lalu tambah di sini tambah B lalu tanda petik sama dengan lalu tambah C tutup kurung titik koma enter. Kode di atas akan menampilkan tampilan 8 tambah 9 sama dengan 17. Dengan menggunakan interpolasi variabel, kode di atas dapat disederhanakan menjadi seperti berikut ini. Ini kita tulis konsol titik log tutup kurung awal lalu tambah B tutup kurung awal sama dengan C lalu tutup kurung tanda titik. Nah, jadi seperti ini lebih cepat. Berikut ini contoh kode lengkap yang proses interpolasi variabel di dalam JavaScript. Kita buat file baru dengan nama interpolasi.js. Kemudian kita ketikkan script berikut. Kita ketikkan script var sama dengan 8, B sama dengan 9. Di sini kita jangan lupa menggunakan tanda koma. C sama dengan A tambah B konsol titik log A tambah C lalu titik koma, kemudian kita enter.
sama dengan lalu titik koma, kita enter, lalu kita coba jalankan, kita simpan. Kita ketik node interpolasi titik JS, lalu kita enter. Hasilnya seperti ini, variabel A ditambah B hasilnya C, C yaitu variabel C, A tambah B. Kemudian interpolasi untuk variabel A dan variabel B, kemudian ditampilkan nilai yang ada di dalam variabel A, ditampilkan nilai yang ada di dalam variabel B, kemudian dia menampilkan nilai yang mana nilai tersebut sudah dikalikan terlebih dahulu. Kemudian yang di bagian bawah dia menampilkan nilai yang sudah dibagikan terlebih dahulu. Kalau yang ini dia menampilkan nilai A dan menampilkan nilai B. Sementara yang sebelahnya menampilkan hasil pembagian dari nilai A dibagi dengan nilai B. Selain melakukan interpolasi variabel, string yang dibuat menggunakan tanda tip juga dapat ditulis dalam beberapa baris. Sebagai contoh, perhatikan kode berikut ini. Kita akan buat contoh baru di sini. Kita gabungkan saja. Kita ketikkan var. Kita tulis var n s sama dengan tanda tik lalu n dengan adanya node.js. Dengan adanya node.js, lalu kita koma n tambah, lalu kita enter, tandanya JavaScript, JavaScript dapat digunakan untuk membuat dapat digunakan untuk membuat lalu tambah enter,
Lalu kita menggunakan sama dengan sini. Lalu kita enter. Beragam tipe aplikasi. Beragam tipe aplikasi. Lalu kita titik koma, enter, dan kita ketik enter lagi. Di sini kita ketik konsol. Titik log dalam kurung S baru titik koma, kemudian kita simpan, lalu kita coba jalankan. Sabar, kita coba untuk jalankan. Di sini kita anak-anak atas, lalu kita enter seperti ini. Seperti ini. Oke, baik, seperti ini. Pada kode di atas, string masing-masing baris perlu disambung menggunakan operator plus. Operator plus yang bagian ini dengan menggunakan tanda tik yang bagian ini kita dapat menyederhanakan menjadi sebagai contoh berikut. Jadi kita bisa menyederhanakan. Di sini kita tidak perlu menggunakan tanda tambah. Di sini kita hapus tanda tambah. Kita hapus tanda tik. Kita hapus tanda tik. Di sini hanya ada dua tanda tik, yaitu di awal dan akhir. Seperti ini. Sekarang kita simpan. Dan kita coba jalankan. Anak-anak atas, kita enter sehingga seperti ini. Sini variabel n-nya kita hapus. Ini kita hapus. Kita tinggalkan satu. Lalu kita simpan. Kita jalankan lagi. Lalu kita enter. Dan hasilnya seperti ini. Seperti ini. Sama seperti bahasa pemrograman C lainnya, C++, Java, dan PHP, string di dalam JavaScript juga dapat dipisahkan atau sisipkan karakter escape
seperti /n untuk new time, /i, horizontal tab, dan sebagainya. Contohnya seperti konsol titik log program JavaScript, program JavaScript. Di sini terjadi error karena saya menulis konsolnya salah. Konsol titik log program JavaScript program di atas akan menghasilkan hasil seperti ini. Tipe boolean. Variabel yang diisi dengan nilai logica true atau benar atau false salah akan bertipe boolean. Berikut contohnya. Lalu while ketemu enter, lalu ketemu sama dengan true, titik koma, enter, lalu tutup kurung kurungan, true. Mengenal array di dalam JavaScript. Array adalah variabel yang digunakan untuk mengumpul data berkelompok. Artinya, variabel bertipe array dapat menampung lebih dari satu nilai. Dalam JavaScript, array dibedakan menjadi dua, yaitu array berindeks dan array berindeks dibuat menggunakan tanda kurung sedangkan array asosiatif dibuat menggunakan tanda kurung kurang. Perhatikan program berikut ini. Di sini kita tulis programnya.
sama dengan 10,20,30,40,50, lalu titik koma kita enter, lalu kita sudah salah. Sini kita buat ulang, kita ketikkan mode, kita enter, lalu array R-nya double, array berindeks, lalu kita enter, kita tulis var a sama dengan 10, titik koma, lalu kita enter. Syntax error. Di sini error karena pertama saya menggunakan kurung kurawal. Kita ulang. Kita enter seperti ini. Lalu yang berikut akses elemen menggunakan indeks. Akses elemen menggunakan indeks 0, 1, 2, 3, lalu kita enter, console.log a lalu titik koma, kita enter. Terjadi kesalahan. Kita ulang. Lalu kita coba enter. Kita ketik ulang lagi console.log a dua tutup kurung, lalu titik koma, kita enter. Pada contoh di layar, pertama kita membuat array A dengan nilai 10 sampai 10. Kemudian untuk mengakses nilai-nilai array, kita tuliskan console.log a dalam kurung indeksnya.
Kalau kita tulis indeks 0, maka dia akan menampilkan nilai array yang pertama dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan membuat array asosiatif. Kita tulis di sini array asosiatif. Array asosiatif. Lalu enter, kita ketik var b sama dengan dalam kurung kurawal kita buat tanda petik koe tanda petik Kupang di sini kita titik koma move di sini, lalu tanda petik mau mere lalu CKT Jakarta SBY Surabaya, lalu tutup kurung kurawal titik koma, kita enter, lalu akses elemen menggunakan kata kunci. Akses elemen menggunakan kata kunci. Lalu kita enter. Mengakses elemen kita menggunakan kata kunci konsol titik log buka kurung, kita ketikkan B kemudian kurung siku, kita ketik koe tutup kurung siku, lalu kita tutup kurung, error. Baik, kita buat ulang. Kemudian kita enter, maka dia akan menghasilkan Kupang. Kemudian kita ketikkan move maka akan muncul mau mere. Variabel bertipe array dikategorikan sebagai tipe objek, lebih tepatnya objek dari tipe array. Untuk membuktikannya, kita dapat menulis kode berikut ke dalam terminal REPL. Kita tekan Ctrl C 2 kali. Kemudian kita lanjut. Kita ketikkan node, enter. Kemudian kita tulis var A sama dengan
A sama dengan buka kurung siku 10,20 kurung, kemudian kita tulis lalu A, kita titik koma, lalu kita enter, maka dia akan muncul objek. Kemudian A instant array error, maka dia akan muncul true.